Untuk soal yang C, ya, kita lanjutkan dengan soal yang C, yaitu jarak titik C ke bidang AFH. Ya, yang C itu adalah jarak titik C ke bidang AFH. Ya. Untuk memudahkan kita buat dulu bidang AFH-nya, ya, biar nampak bidang AFH-nya. AH nih kita hubungkan AH-nya. Ya. Kemudian AF-nya berada di sisi depan ya. Karena dia berada di sisi depan, garisnya tidak putus. Nah, begitu juga dengan HF. HF ini posisinya di atas, tampak oleh pandangan mata kita, jadi garisnya tidak putus-putus. Garisnya lanjut. Tapi kalau AH tadi posisinya di samping, AH itu adalah di samping, maka garisnya putus-putus. Nah, kalau kita arsir, biar jelas ya, kita arsir ini bidangnya. Dia nampak ini, membedakan bidangnya. Ini. Nah, ini bidangnya. Ya, kita arsir dia. Nah, ini bidang AFH. Nah, nampak ini bidang AFH-nya. Maka kita akan mencari jarak antara titik C ke bidang AFH. AFH berada di depan C. Nah, bisa kalian bayangkan itu? Ini AFH, ini titik C. Nah, maka kalau kita ingin menentukan jaraknya, ya tentu kita tarik garis titik C ke bidang AFH. Tentu dia akan menembus. Ya, dia akan menembus di sini. Di mana titik tembusnya? Ini kita tarik C, tentu kita tarik C itu ke E. Kita tarik C ke E. Ya, ternyata CE itu berada di bidang diagonal ACGE. Ya, sebaiknya kita buatkan dulu bidang diagonalnya biar nampak. Nah, ini kita buat bidang diagonalnya dulu. Ini kembali, ya. Ini bidang diagonalnya. Ini kita hubungkan AC. Nah, ini dia. Maka pada bidang AFH itu titik A, kita tarik garis tegak lurus dengan FH, ya. Kita tarik dari titik A tegak lurus dengan FH, yaitu dia memotong di perpotongan FH dan EG. Nah, ini dia. Kita tarik garis nih. Nah, ini kita misalkan ini adalah titik boleh titik M, ya, kita misalkan adalah titik M. Maka garis AM dan C itu sudah sama-sama berada sebidang. Bidang apa? Yaitu bidang diagonal ACGE. Maka kalau kita ingin menentukan jarak antara C ke bidang AFH tadi, ya kita tinggal menarik garis C ke E. Sehingga dia memotong atau menembus bidang AFH di garis AM. Nah, di garis AM ya nih. Dia memotong atau menembus bidang AFH. Di sini dia. Nah, ini tembusnya di sini. Nah, nih. Sini dia. Di sini mereka bertemu. Titik tembusnya. Maka CE, ini kalau kita hubungkan CE ini, maka garis CE itu akan menembus bidang AFH tadi. Yaitu di garis AM. AM yang tegak lurus terhadap FH. Nah, ini. Kita misalkan dia N. Ya. Maka ini kalau dia menembus ini, dia akan tegak lurus ini. Ya, tegak lurus dia. Maka berapa jarak titik C ke bidang AFH? Jaraknya itu adalah CN. Nah, kalau seperti ini tadi gambarnya. Ini kita bawakan lagi keluar gambarnya ini. Ini adalah diagonal bidang ya, AC. Diagonal bidang AC. Ya, kita buatkan garisnya. Nah, ini dia berbentuk persegi panjang ya.
Bentuk persegi panjang dia. Bentuk persegi panjang karena dia merupakan bidang diagonal. Ini AC, kemudian ini AC, ini G, ini E-nya. Nah, titik C, AG. Kemudian M berada di tengah-tengah EG, ini M berada di tengah-tengah EG. Ini M, di sini M-nya. Kita hubungkan EC. Nah, ini kita hubungkan EC. Ya, kita hubungkan. Nih, kita hubungkan juga ini. Nah, ini. Ini akan tegak lurus dia nih. Ya, dengan ukuran yang sebenarnya dia akan tegak lurus. Ini N-nya. Ya, sesuai dengan prinsip sepertiga DR dan 2/3 DR tadi, maka EN dan NC itu perbandingannya adalah 1:2. Ya, artinya CN itu adalah 2/3 EE dan EN itu adalah 1/3 EC. Maka jarak C, ini jarak C ke bidang AFH itu sama dengan jarak C ke N. Berarti ini sama dengan CN. Berapa besarnya? Itu adalah, ini perbandingannya adalah 2, berarti 2/3. 2/3 siapa? 2/3 CE. 2/3 CE. CE ini adalah diagonal ruang. CE adalah diagonal ruang. Ingat, diagonal ruang pada sebuah kubus itu adalah A/3. Rusuknya 4. Berarti CE adalah 4/3. Sehingga ini sama dengan 2/3 dikali 4/3. 2 kali 4, 8. Berarti sama dengan 8/3 akar 3 ya. 8/3 akar 3. Bisa dimengerti? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah jarak titik P ke garis BE ya. Di mana posisi P itu adalah di tengah-tengah HG. Nah, jarak P ke garis BE. Ya, jarak P ke garis BE. Nah, kembali kita buatkan sketsa gambarnya. Ya, kembali kita buatkan sketsa gambarnya dulu untuk mempermudah kita. Jangan bosan-bosan membuat bangun ruangnya, karena kita belajar bangun ruang. Nah, ini kita buat bangun ruang. Ya, dengan sering kita membuat bangun ruang, ya nanti memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal berikutnya. Nah, kalian nanti mengerjakannya gunakan pensil aja dulu ya, pakai penggaris, karena kalau salah mudah dihapus. Ini A, ini B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 4 cm. Jarak P ke BE. P ke BE. P-nya tadi di tengah-tengah HG. Berarti di tengah HG atau di tengah GH. Di sini P-nya. Nah, ini P. Sekarang jarak P ke garis BE. P ke garis BE. Ya, kita hubungkan dulu BE. Ini BE. Nah, ini garis BE dia. Kita hubungkan. Nah. Kembali kita bayangkan jarak P ke garis BE. Berarti kira-kira segitiga apa yang bisa kita buat sini yang membantu kita? Yang melalui BE dan titik P.
Ya, untuk mudahnya tinggal menghubungkan P dengan B. Ya, kita tinggal menghubungkan P dengan B. Kemudian P dengan E. P dengan E. Kita hubungkan P dengan E. P dengan E. Nah, kita hubungkan ini dia. Nah, sehingga sekarang P, E, B, E, dan P itu sudah sebidang, yaitu pada bidang segitiga B, E, P. Nah, B, E, P. Nah, karena sudah kita ketahui segitiganya, ya kita amati segitiga apakah dia, apakah siku-siku, sama sisi, atau sembarang. Kalau kita perhatikan di sini, BE itu adalah diagonal bidang. EP bukan diagonal bidang. BP juga bukan diagonal bidang. Ya, otomatis ini bukan segitiga sama sisi, tapi adalah segitiga sembarang. Nah, sekarang kita keluarkan posisinya kembali. Kita ambil EB di bawah. Ya, EB yang di bawah. Ini EB. Kemudian P. Ya, ini karena dia sembarang, ya kita buat aja sketsanya sembarangan. Yang jelas dia tidak sama panjang. Nih. Nah, ini E, ini B, dan ini adalah P. Yang dicari adalah jarak P ke EB. P ke EB, ya. Setelah dapat segitiganya, ya tentu kita proyeksikan titik P tadi tegak lurus ke A, ke EB, ya. Tegak lurus ke EB ini. Nah, sini P absennya. Nah, jadi jaraknya adalah ini dia jaraknya. Ya, jaraknya adalah P absen. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah diingatkan, kalau dia segitiga sembarang, maka untuk menghitungnya ada 2 langkah, yaitu dengan memisalkan salah satu ruas garis yang ada pada sisi EB, ya, pada sisi EB ini dengan X. Boleh kita pilih sebelah kiri, boleh kita pilih yang sebelah kanan. Ya, ini kita pilih saja yang sebelah kiri, ya. Di sini X-nya. Nah, ini X. X itu mewakili dari E ke P absen. Nah, berarti di sini mana sisi yang terjauh dari X? Kalau X-nya sebelah kiri, tentu sisi yang terjauhnya adalah BP. Ya, yang terjauhnya adalah BP. Sisi tempat X berada yang mana? Ya, tentu adalah EB. Nah, maka untuk langkah pertamanya, ya, langkah pertama, maka X itu sama dengan, nah, ini ingat tadi di rumus tadi 2B. B itu adalah tempat nilai X berada. X berada di sisi mana? Di sisi EB. Berarti di sini adalah 2EB. Kemudian di sini ada kurang tadi. Sini ada tambah, ada kurang. Nah, pengurangnya siapa? Pengurangnya adalah sisi yang terjauh dari X, ya kan? Yang jauh dari X. X-nya adalah, sisi yang terjauh dari X adalah BP. Berarti pengurangnya adalah BP. BP dikuadratkan. Mana yang ditambah? Ya, yang ditambah adalah EP kuadrat ditambah EB kuadrat. EB kuadrat. Nah, sekarang kita cari EP itu berapa, EB itu berapa, dan BP itu berapa. Kalau EB itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang kalau rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Berarti ini 4 akar 2 untuk EB, ya. EB 4 akar 2. BP itu merupakan
Dapat rumus BP? BP. Oke, BP kita cari. BP bisa kita cari dengan bantuan ini segitiga B. Ini dengan bantuan segitiga ini ya. Dengan bantuan segitiga BFP. BFP. Ini adalah tegak lurus, berarti segitiga ini adalah siku-siku ya. Karena tegak lurus BF itu tegak lurus terhadap bidang EFGH, otomatis BP juga tegak lurus dengan FP. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, boleh kita keluarkan lagi. Nih, segitiga siku-sikunya. Ya, untuk memudahkan kalian. Nih. Oke. Berarti di sini B. Di sini siku-sikunya F. Ini adalah P. BF itu adalah 4. FP itu sama dengan EP. Sama dengan EP berapa? EP bisa kita cari? Ya, EP itu adalah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, berarti akar 20. Betul? Nih, EP itu adalah EH kuadrat tambah HP kuadrat. Berarti EP sama dengan PF. Ya, EP sama dengan PF. Jadi PF itu adalah akar 20. Bisa kita hitung di sini. Ya, kita hitung saja. Inilah ya, kita hitung PF itu sama dengan akar dari PF. Ini siku-siku lagi di sini dia. Berarti akar dari FG kuadrat ditambah PG kuadrat. FG itu adalah 4 kuadrat. Sedangkan PG itu adalah setengah dari HP, berarti 2 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4 berarti sama dengan akar 20. Berarti PF adalah akar 20. Nah, berarti BP berapa? BP, nah, untuk memudahkan, akar 20 ini sama dengan 2 akar 5. Ya, ini sama dengan 4 kali 5. Akar 4, 2. Berarti 2 akar 5. Sementara BP itu sama dengan akar 20 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, itu sama dengan akar 36. Ya, akar 36. Nih, akar 20 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, setelah dapat semua panjang sisi, kita masukkan ke rumus kembali. Ya. Ini sama dengan ini EP sudah kita dapatkan berapa EP? EP itu sama dengan PF ya. EP sama dengan PF. Ini EP sama dengan PF. Ini sama. EP sama dengan PF berarti tadi akar 20. Boleh akar 20. Sedangkan BP itu 6 ya, BP 6, sudah kita cari BP 6. Nah, ini EB 4 akar 2. Kita masukkan ke rumus. EP kuadrat berarti akar 20 dikuadratkan tambah EB 4 akar 2 berarti 4 akar 2 dikuadratkan kurang BP nya adalah 6 berarti kurang 6 kuadrat.
per 2 EB. 2, 4 akar 2. Nah, ini kita lanjutkan ini kita lihat tinggal 20. Ini 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan 2 berarti 16 kali 2 32. Ya, 32 tambah 32 kurang 6 kuadrat 36. Berarti ini 52 kurang 36. Ya, itu adalah pernya dulu. Pernya belum. 2 kali 4 8 berarti 8 akar 2. Nah, ini tadi 16 per 8 akar 2. 16 bagi 8 2. Ya, ini 2 akar 2. Kita rasionalkan akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 berarti ini bisa kita coret. Tinggal sama dengan akar 2. Nah, itulah hasilnya. Jarak titik P ke garis BE. Sekian dan terima kasih.